Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Trilisa dengan NIM 2212020089. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data di SPSS 26. Jadi di sini kita sudah memiliki data di mana ada pertama itu data keamanan dari 30 responden. Dan yang kedua itu data kepuasan layanan juga dari 30 responden. Jadi berikutnya kita akan mengolah data ini di SPSS untuk mencoba mengetahui apakah data-data ini valid, reliable, dan juga normal menggunakan SPSS 26. Jadi setelahnya mari kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa klik di New Database dan tekan Enter. Nah, langsung saja kita pilih di pojok kiri bawah ini di Data View. Mari kita mengolah data keamanan terlebih dahulu. Dimana di tabel 30 responden ini kita klik, kemudian bisa di copy, bisa menggunakan klik kanan ataupun Ctrl C. Di sini saya menggunakan Ctrl C. Kita blok dulu semuanya, baru kita Ctrl C untuk mengcopy. Bisa juga menggunakan klik kanan ya. Setelah itu kita pindah ke SPSS-nya tadi di New Data. Klik satu kotak di sini. Di sini kita gunakan klik kanan. Jangan menggunakan Ctrl P atau Ctrl Paste karena dia nggak akan masuk datanya semuanya. Jadi harus klik kanan, gunakan Paste with variable names. Nah, ini di sini sudah ada data kita ya. Kita cek udah pas 30 di sini. Setelahnya kita pindah ke variable view. Di mana di variable view ini kita perlu menyimak di tipe itu semua tipenya harus numerik. Nah, di sini sudah pas numerik ya. Jika dia tidak bernumerik, maka kita ganti kepada numerik. Kemudian yang perlu kita teliti lagi di measure. Di sini, nah, ada pilihan scale. Jadi, semua data yang kita miliki ini measure-nya diubah ke scale. Satu persatu diubah semuanya ya. Nah, setelah kita mengubah ini, baru bisa kita lakukan mengolah datanya. Yang pertama itu ada uji validitas, di mana uji validitas ini kita untuk menentukan apakah nilai-nilai kita ini valid atau tidak. Nah, jadi untuk uji validitas itu kita bisa ke menu analyze di sini. Menu analyze, kemudian kita pilih correlate dengan menu pertama yaitu bivariate. Oke, di sini sudah ada bivariate. Jadi di sini bisa kita blok dari variabel dari poin kedua sampai ke total score hingga kita pindahkan ke kotak variables. Nah, di sini pastikan test of significance-nya sudah tutil ya, sudah tutil. Kemudian tinggal kita pencet OK. Klik OK. Oke, jadi ini adalah tabel validitasnya, uji validitasnya. Jadi bisa kita lihat di pertanyaannya. Di sini dia berjumlah 0,842. Jadi kita membandingkan tabel ini dengan R tabel ini dengan R tabel yang sudah R variabel dengan R tabel yang kita punya. Jadi mari kita cek R tabel yang kita punya ya.
Nah, di sini kita sudah punya Airtabelnya. Jadi mari kita lihat Airtabelnya. Jadi sebelum kita melihat Airtabelnya, ada cara untuk mengetahui Airtabel tersebut. Dimana caranya itu adalah N dikurangi 2. Jadi N itu adalah jumlah data yang kita miliki. Jadi dari data yang kita miliki adalah sejumlah 30 responden. Nah, jadi rumusnya 30 dikurang 2 sama dengan 28. Jadi 28 ini adalah Airtabel kita di kotak 28. Jadi Airtabel kita di sini adalah 0,3061. Jadi jika Airtabel kita lebih rendah daripada R variable ini, maka data kita valid. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa dia Airtabelnya itu lebih kecil daripada R yang kita miliki di variabel ini. Jadi bisa dikatakan bahwa data kita ini valid. Kemudian masuk ke uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Di mana uji reliabilitas ini kembali ke menu analyze dengan ambil menu scale, ambil di poin pertama yaitu reliability analysis. Bisa klik di sini. Ya, kembali kita blok. Nah, di sini perbedaannya dengan uji validitas, kita hanya memblok data-data yang kita punya, responden dan total skornya tidak diikutkan. Kita pindahkan ke table items, kemudian kita pastikan modelnya ini adalah alpha. Baru kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar ya reliability-nya. Dimana di sini bisa kita lihat bahwa nilai di sini di Chrome Batch Alpha ini nilai kita 0,855. Jadi untuk menentukan nilai kita reliable atau tidak, maka nilai itu harus kita tentukan lebih besar dari 0,7. Nah, jika nilai ini lebih besar dari 0,7, maka data yang kita miliki itu reliable. Nah, di sini sudah tertera ya 0,855. Jadi, data yang kita punya ini dia reliable. Oke, menuju tes terakhir itu ada uji normalitas, di mana kita masuk ke menu analyze, kembali ke menu analyze dengan deskriptif statistik. Ambil menu ketiga di explore. Nah, kembali lagi blok bagian X ini. Jangan ikutkan responden dan total skornya. Masukkan ke dependent list. Ya. Kemudian masuk ke menu plot di sini. Di plot ini kita centang normality plot with test. Nah, setelah centang ini bisa klik continue. Setelahnya kita bisa langsung OK kan. Oke, kita perlu menunggu beberapa menit. Nah, oke, berapa saat. Ini data dari normality-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada test of normality, dimana sesuai ketentuan karena data kita itu memiliki 30 responden, jadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi untuk melihat normal atau tidaknya data kita itu, maka data yang kita miliki itu harus di atas 0,5. Jadi bisa dilihat di data kita kali ini tidak normal. Oke. Jadi kesimpulannya, pada data keamanan dia memiliki data yang valid dan juga reliable, namun tidak normal. Oke.
Selanjutnya kita akan mengetes data kepuasan layanan. Mari kita buka data baru dengan mengklik file di sini, kemudian cari new dan klik data. Oke, di sini kita kembali lagi ke tabel baru ya. Di sini bisa klik data view lagi, kemudian baru kita ambil data pelayanan yang kita miliki, kepuasan pelayanan. Nah, dengan cara yang sama, klik satu balok, kita bisa Ctrl A, kita blok semuanya bisa menggunakan Ctrl A. Kemudian copy bisa menggunakan Ctrl C atau mau di klik kanan kemudian copy juga bisa. Kembali ke SPSS, kita pastekan. Jangan lupa pastenya menggunakan klik kanan, jangan langsung kontrol paste karena tidak akan tersalin semua datanya. Jadi pilih di sini paste with variable names. Oke, jadi ini data-data yang kita miliki, pastikan pas ya 30. Nah, kita lihat di variable view-nya. Di sini type-nya ada numerik, dan ini udah pas ya, numerik ya. Nah, di sini measure-nya kita ubah menjadi scale. Oke, satu persatu kita ubah. Nah, setelah ini kembali sama dengan cara yang tadi. Untuk mengecek validitas, ambil menu Analyze di sini. Analyze, kemudian ambil menu Correlate dengan di pertama yaitu bivariate. Oke. Dicek validitas, uji validitas, pastikan total skornya ikut. Kita blok, bisa gunakan shift. Nah, pindahkan ke variables. Pastikan di sini to tail, kemudian oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini ada total skornya 0,705. Nah, kita lihat berapa nih error tabel kita. Nah, karena responden yang kita miliki itu tadi sama dengan data sebelumnya, jadi langsung saja ya kita ambil di sini. Nah, datanya 0,3061. Oke. Kembali lagi di SPSS kita. Nah, di sini sedangkan di sini total skornya 0,705. Jadi bisa dipastikan bahwa data kita valid ya. Di sini juga valid, dan juga seterusnya. Oke. Selanjutnya kita cek reliabilitasnya. Kembali lagi ke menu Analyze. Ambil menu Scale. Kemudian Reliability Analysis. Kemudian blok lagi menggunakan shift ke bawah. Ingat, jangan masukkan responden dan total skornya. Pindahkan ke items. Pastikan di sini apa. Kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat reliability statistiknya 0,862. Dan ingat, data dikatakan reliable ketika datanya sama atau lebih besar dari 0,7. Jadi bisa dilihat di sini data kita reliable. Oke. Kemudian untuk cek terakhir itu di cek normalitas. Kembali lagi ke menu Analyze. Klik Descriptive Statistic. Ambil menu Explore. Kembali lagi kita blok ini dengan menggunakan Shift. Pindahkan ke Dependent List. Kemudian Plot. Nah, jangan lupa centangkan di sini normality plot with test, kemudian continue. Dan oke. Bisa kita lihat, tunggu beberapa saat ia memproses. Nah, nih keluar ya nilai kita.
Oke. Jadi di sini bisa dilihat test of normality. Bisa dilihat. Ini data-data yang kita miliki. Jadi, sesuatu data dikatakan normal itu apabila ia melebihi dari 0,5. Jadi bisa dilihat di sini data kita tidak ada yang lebih besar dari 0,5. Jadi data kita ini tidak normal. Nah, jadi kesimpulannya pada tes kita hari ini memiliki dua kesamaan ya, memiliki kesamaan rupanya. Dua data yang kita miliki ini dia variabel, dia sama-sama reliable, namun dia tidak normal. Ya, mungkin sekian video ini saya buat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.